Bab 29. Clara jelas berbeda dari Nadia istri Caesar, yang manja dan tidak bisa masak sama sekali. Mungkin faktor berasal dari keluarga berada yang menyebabkan Nadia seperti itu. Dan ini juga pertama kalinya Bu Ningsih melihat penampilan Clara seperti ini, tanpa kerudung dan bajunya sedikit terbuka. Ternyata dia cantik sekali dengan penampilan seperti ini, pantas saja anakku tergila-gila dengannya. Semoga pernikahan mereka bahagia selamanya. Aku nggak ngangka, pernikahan mereka yang awalnya hanya sebuah kesalahpahaman, akan berjalan seperti ini. Semoga hanya mautlah yang memisahkan kalian. Bu Ningsih terus menatap menantunya itu, seraya tersenyum dan terselip doa untuk mereka berdua. Iya Ma, padahal awalnya Clara iseng aja nyobain resep yang ada di internet, nggak ngangka juga bisa berhasil gini. Mata Clara seakan berbinar-binar hari ini dua kali ia mendapat pujian dari sang mertua. Andai Clara tahu apa yang ada di dalam hati Bu Ningsih pasti ia akan lebih berbunga-bunga lagi, tapi sayang Bu Ningsih hanya mengungkapkan itu di dalam hatinya. Nanti kita belajar banyak resep ya. Mama juga suka buat kue. Bu Ningsih semakin tak sabar ingin menantu keduanya itu cepat-cepat tinggal bersamanya. Clara tersenyum sumringah mendengar ajakan Bu Ningsih. Iya Ma, kalau capek Mama istirahat deh, ini biar Clara yang beresin. Lalu Clara beranjak membuka pintu kamar yang berada tepat di sebelah kamar mereka. Yang dulu ia tempati sebelum Brian sadar kalau dia itu istrinya, ya tepatnya saat mereka masih seperti anak kos dan bapak kos. Silahkan Ma. Iya, makasih ya sayang. Bu Ningsih masuk ke dalam kamar. Tak lupa ia membawa kopernya yang masih berada di ruang TV. Nak, ini barang-barang kamu. Tanya Bu Ningsih dengan mengencangkan suaranya, sehingga Clara yang berada di dapur dapat mendengar. Iya Ma, barang-barang Clara masih banyak yang belum Clara pindahin. Sambil nyengir, dia jadi serba salah. Kok bisa? Oh iya kalian dulu pisah kamar kan ya? Cekak, Bu Ningsih geleng-geleng kepala saat mengingat bagaimana awal-awal mereka menikah. Sudah memasuki 2 bulan barulah mereka tidur sekamar. Hehe, iya Ma. Clara kembali ke dapur untuk membereskan dan mencuci alat-alat dapur yang ia gunakan untuk membuat kue tadi. Sedangkan Bu Ningsih, setelah selesai sholat zuhur ia juga kembali ke dapur menghampiri Clara yang masih sibuk. Kamu jangan terlalu capek juga loh, ingat kandungan kamu, berarti ini udah 12 minggu ya. Tanya Bu Ningsih sambil mengusap lembut perut menantunya. Iya Ma, jalan 14 minggu. Kamu ada ngidam sesuatu nggak? Bu Ningsih menarik lagi kursi makan dan mulai duduk kembali. Enggak ada sih Ma, cuma sering lapar tengah malam aja. Bang Brian tuh yang sering Clara repotin, tapi untungnya dia sabar banget Ma. Clara tersenyum kecil mengingat bagaimana ia sering mengganggu suaminya di tengah malam, hanya untuk memenuhi permintaannya. Ya dia harus sabar dong, kan kamu begini karena perbuatan dia juga, jadi dia harus tanggung jawab, sambil cekikian. Iya Ma, dia pengertian juga. Pokoknya anak Mama itu best lah. Pengakuan Clara membuat Bu Ningsih tersenyum sumringah. Ma, makanan kesukaan Bang Brian apa ya? Kok kamu nggak tahu? Emang nggak pernah nanya? Pernah sih, tapi jawabnya apa aja yang kamu masak. Abang suka, gitu Ma. Bu Ningsih tersenyum mendengarnya, ternyata Brian sangat menghargai istrinya dan tidak mau menyusahkannya. Kamu mau masak makanan kesukaannya hari ini? Clara mengangguk dengan semangat. Kemudian Bu Ningsih membuka kulkas bagian freezer dan mengambil bungkusan daging di sana. Masak apa kita Ma? Emang Mama nggak capek? Semur daging, tapi ditambahin kentang, enggak lah Mama kan cuma duduk aja tadi di mobil, kamu cuci dagingnya Mama nyiapin bumbunya ya. Bu Ningsih mengambil beberapa bumbu dasar dan mulai menyiapkannya, begitu juga dengan Clara mulai mencuci daging dengan hingga benar-benar bersih kemudian menirisnya. Sambil memasak bersama, mereka berbincang. Banyak hal yang mereka bicarakan. Termasuk membicarakan masa kecil Brian. Hingga sesekali timbul tawa di antara mertua dan menantu itu.
Brian dan Robbie sudah tiba di gedung pengadilan, sesuai jadwal. Mereka memang tak pernah terlambat sedikitpun dalam menghadiri sidang, itu mereka lakukan demi profesionalitas dalam bekerja. Terdakwa yang juga sudah hadir dengan didampingi oleh dua orang kuasa hukumnya, saat berada di dalam ruang sidang, posisi mereka berhadapan dan sesekali saling tatap. Bahkan terdakwa yang terjerat kasus pengedaran narkotika itu juga sesekali berbisik kepada kedua pengacara yang mendampinginya. Tentu mereka bukan pengacara biasa, melainkan sudah sangat berpengalaman. Seperti biasa, sidang berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Para hakim sudah meninggalkan ruangan sidang, begitu juga dengan para peserta sidang yang merupakan kerabat dan rekan dari terdakwa. Sementara Brian masih sibuk membereskan berkas-berkasnya yang begitu banyak. Lalu salah satu pengacara berpenampilan rapi lengkap dengan jas dan dasi, menghampiri mereka berdua. "Sore Pak Brian, bisa kita bicara sebentar?" Pria itu sembari menyodorkan tangannya untuk berjabat dengan Brian. "Boleh Pak, silahkan." Brian pun menyambutnya. "Tapi sepertinya tidak di sini, gimana kalau sambil minum kopi mungkin?" Pria itu menaikkan alisnya. "Maaf sekali Pak, tidak bisa. Saya masih ada urusan." Brian menolaknya dengan halus, ia sudah tahu akan kemana arah pembicaraan itu. Jelas-jelas harus ia hindari. "Oh, baiklah kalau begitu, saya permisi." Pria itu pun berlalu meninggalkan Brian dan Robbie sambil memperlihatkan wajah ketidaksukaan dengan jawaban yang ia dapatkan dari Brian, walaupun Brian sudah menjawabnya secara halus. "Lo lihat kan, mereka pasti mau nego tuh," ujar Robbie. "Iya tahu, biarin aja. Gimana pun kita harus tetap profesional dan menjaga kode etik kita. Lo pasti tahu kan maksud mereka apa?" Jawab Brian lalu bergegas meninggalkan ruangan itu. Mereka berjalan beriringan menuju area parkir. "Iya, tahu. Parah sih sebenarnya tujuan mereka. Kalau kita terkecoh aja bisa gawat. Makanya jangan sampai kepancing, jangan kasih celah sedikit pun, kita juga pasti dipantau sama atasan." "Oke, sampai ketemu besok Rob." Mereka berpisah dan masuk ke mobil masing-masing. Tepat jam 5 sore, Brian pulang ke rumah. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Mengimbangi pikirannya yang sedang sedikit kacau. Clara dan Bu Ningsih sudah menyelesaikan kegiatan masak-memasak. Selama kurang lebih 1,5 jam mereka berada di dapur. Clara sedang berada di kamarnya. Setelah membersihkan diri, ia pun berbaring di ranjang, melepaskan lelahnya hari ini. Walaupun sedikit lelah, tapi dia sangat senang hari ini. Ia menatap ponselnya yang sejak pagi tadi tidak ada notifikasi apapun. Brian benar-benar tidak menghubunginya hari ini. Karena sudah sore, seharusnya Brian sudah berada di rumah. Ia berniat menghubungi suaminya. Tapi tiba-tiba ia batalkan karena mendengar suara mobil di depan rumah. Ia langsung bergegas keluar kamar menuju pintu utama, menyambut sang suami pulang. Pintu terbuka, Clara memberikan senyuman termanisnya. "Assalamualaikum." Brian memeluk erat sang istri, membawa Clara dalam dekapannya. "Waalaikumsalam. Bang, lepasin. Sebentar aja sayang," ujarnya. "Kamu capek, Bang." Clara juga memeluk erat sang suami. Meski ia tak tahu apa yang sedang Brian alami, yang ia tahu suaminya itu sedang lelah. "Ada Mama?" Suara Clara tak begitu jelas terdengar karena wajahnya berada di dada bidang sang suami. Brian menunduk ingin mendengar lagi apa yang barusan diucapkan Clara. Ceklek pintu kamar terbuka, Bu Ningsih keluar dari kamarnya dan mendapati mereka sedang berpelukan seperti itu. Brian menoleh dan terbelalak melihat mamanya yang keluar dari kamar. Eleh kayak pengantin baru aja," ucap Bu Ningsih dengan nada mengejek. "Mama," ujar Brian. Mereka pun melepas pelukan, wajah Clara memerah karena malu kepergok mertua sedang bermesraan dengan Brian. Setelah melepas pelukan istrinya, Brian langsung menyalami Mama dan juga memeluknya. "Mama kangen kalian," ujar Bu Ningsih. "Iya Ma, Brian juga kangen. Kalau sudah ketemu Mama, mana bisa Brian tidak bermanja-manja. Walaupun ia seorang jaksa,
dan orang yang belum mengenalnya pasti melihatnya sangar dan berwibawa. Padahal aslinya ia begitu. Ya mungkin faktor karena Brian anak bungsu jadi sifat manjanya dari kecil melekat hingga sekarang. Clara yang melihat suaminya bertingkah manja seperti anak kecil pun tersenyum, sama aku aja kadang manjanya nggak ketolongan, apalagi sama mama. Lalu ia pun beranjak ke dapur. Setelah lama berpelukan, gimana kerjaan kamu? Tanya Bu Ningsih. Berat ma, ucapnya pelan, ia tidak mau sampai istrinya tahu bahwa sebenarnya beban pekerjaannya sangatlah berat. Ia tak ingin istrinya menjadi kepikiran. Bukan soal tugas dan tanggung jawab saja, melainkan resiko yang akan ia hadapi saat menjadi seorang penegak hukum. Pensiun dini aja gimana? Bu Ningsih memegang kedua pipi putranya, ia paham dari sorot matanya bahwa Brian seolah sedang mengeluh sesuatu. Karena memang terkadang tak semua bisa ia bagikan kepada istrinya. Tapi dengan mamanya ia tak bisa menutupinya. Papa kalian semakin tua, siapa lagi yang nerusin perusahaan kalau bukan Caesar dan kamu, Tawaran Bu Ningsih kepada anaknya, berharap Brian luluh hatinya untuk meninggalkan profesinya yang termasuk beresiko itu. Brian pikirin lagi ma, jawabnya, agar tidak mengecewakan mamanya. Tolong pikirkan, demi kebaikan kamu dan keluarga kecilmu, bisik Bu Ningsih. Brian pun mengangguk mengerti. Ya udah sana mandi, Clara udah nyiapin sesuatu buat kamu. Bentar ya ma. Brian menuju ke kamar, dan disusul oleh istrinya. Brian masuk ke kamar, melepaskan seluruh pakaian kerjanya, dan merebahkan tubuhnya di ranjang. Clara menghampirinya dan duduk di tepi ranjang. Ia merasa suaminya sedang tidak baik-baik saja. Clara memajukan sedikit tubuhnya agar wajahnya berhadapan dengan Brian. Udah makan siang bang. Kedua tangannya ia letakkan di dada suaminya yang sedang berbaring. Belum sayang. Brian menyibakkan rambut istrinya yang terurai ke depan menutupi sebagian wajah cantiknya. Ya udah, sekarang mandi terus makan ya. Ada makanan kesukaan kamu tuh. Mama atau kamu yang masak? Oh iya mama kapan nyampe kok mendadak? Brian bangun dan ikut duduk di ranjang. Kami berdua, iya tadi siang. Kata mama bosen di rumah, papa lagi ke Malaysia urusan bisnis. Itulah salah satu alasan kenapa abang ngajak kamu kembali ke rumah mama, papa sering berpergian, kasihan mama kesepian di rumah. Iya bang, cepet ya. Adek tunggu di meja makan. Lalu Brian beranjak ke kamar mandi, menyalakan shower dan menikmati setiap tetesan air yang membasahi tubuh atletisnya. Sengaja ia berlama-lama untuk merilekskan pikirannya. Bu Ningsih, Brian dan Clara sudah berkumpul di ruang makan. Brian begitu menikmati makanan yang tersaji di meja. Sudah beberapa bulan belakangan ini ia tak pernah menikmati makanan kesukaannya itu. Enak banget, ini siapa yang masak? Tanya Brian lalu melirik kedua wanita di hadapannya. Mama, jawab Clara. Bukan mama, Clara yang masak, jawab Bu Ningsih tak mau kalah. Brian tertawa melihat kedua wanita yang sangat ia cintai itu terlihat begitu kompak. Oh ya, kalian udah tahu belum? Apa ma? Caesar dan Nadia udah rujuk lagi, mendengar pernyataan dari Bu Ningsih. Brian dan Clara saling bertatapan. Kok bisa sih ma? Secara nggak langsung dia kan udah mempermainkan Bang Caesar. Brian tak habis pikir dengan jalan pikiran abangnya. Namanya juga masih cinta bang, nggak semudah itu loh, sahut Clara. Mama dan papa udah bilang untuk pertimbangkan lagi. Tapi ternyata dia mengambil keputusan untuk rujuk. Ya mau gimana lagi, mudah-mudahan aja Nadia benar-benar berubah. Bu Ningsih menghela nafasnya. Berharap kebahagiaan juga menghampiri anak sulungnya agar sama seperti Brian dan Clara. Ia merasakan kehangatan dan keharmonisan pada rumah tangga mereka. Padahal awal pernikahan mereka berdasarkan kesalahpahaman. Berbeda dengan Caesar dan Nadia yang memang saling cinta bahkan hubungan yang mereka jalin sudah bertahun-tahun sampai akhirnya memilih ke jenjang pernikahan. Mereka sudah selesai makan,
Clara langsung mengambil inisiatif untuk memindahkan piring-piring kotor di meja makan ke wastafel. Sebelum Brian yang melakukannya. Apa kata mertua kalau suami yang nyuci piring? Itulah yang ada di pikirannya. Brian pun seolah mengerti dan tetap duduk di hadapan mamanya sambil berbincang. Mama penasaran deh, pertama kali kalian ketemu gimana sih? Clara menoleh ke arah Brian memberi kode agar ia saja yang menjawab pertanyaan Bu Ningsih. Emang pengen tahu banget ya Ma? Panjang ceritanya Ma. Iya seru dong kalau gitu, ayo dong cerita. Lalu Bu Ningsih meneguk air putih di hadapannya. Jadi, sekitar 7 bulan yang lalu, Clara datang ke kantor Brian. Kebetulan waktu itu Brian sangat butuh data untuk penyelidikan dan data itu cuma bisa didapat dari kantornya Clara. Dia datang dengan polosnya. Selamat siang Pak Brian, ini data yang Bapak minta, maaf terlambat menyampaikan. Dan Mama tahu nggak sejak pertama kali kami bertemu, kami tuh nggak pernah berjabat tangan. Jelas Brian panjang lebar. Clara yang sedang sibuk mencuci piring pun tersipu malu ternyata Brian ingat semuanya tak satu pun hal yang ia lewati tentang awal pertemuan mereka. Terus gimana? Entah apa maksud Bu Ningsih menanyakan pertemuan pertama mereka. Emang penting ya Ma? Brian tertawa melihat raut wajah mamanya yang sangat serius ingin mendengarkan. Udah jangan balik nanya, cerita aja. Terus setelah nyerahin flash disk itu sama Bang Brian, sebelum Clara pamit dan beranjak dari kantor Bang Brian, dia bilang boleh saya minta nomor ponsel kamu, kali aja ada data yang kurang, jadi bisa kirim via email aja, dan kami pun tukaran nomor. Kali ini Clara yang menyahut, setelah selesai urusannya di dapur ia kembali duduk di samping Bu Ningsih. Padahal modus aja tuh Ma minta-minta nomor HP, bilang aja dia pingin kenalan. Tapi gengsi, ujar Clara asal disertai senyum mengejek ke arah suaminya. Haha, pede banget kamu sayang. Oh jadi nggak pingin kenalan? Jawab Clara sewot. Nggak, jawab Brian santai. Ya udah kalau gitu. Sifat kekanak-kanakan Clara muncul lagi jika sudah berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Udah, kenalan atau enggak yang penting sekarang udah ada hasil, jawab Bu Ningsih sambil mengelus perut Clara. Brian, kamu harus sabar-sabar ya menghadapi ibu hamil, apalagi kalau Clara lagi banyak maunya, kamu harus turutin. Lanjutnya lagi. Udah sabar banget Ma, dikerjain tengah malam pernah, dituduh selingkuh juga pernah, apalagi pakai nangis-nangis segala. Banyak banget dramanya untung istri sendiri. Mendengar ocehan Brian, Clara mengerutkan dahinya sambil cemberut. Oh jadi abang ngeluh nih sama mama. Enggak kok, cuma ngomong apa adanya. Bu Ningsih geleng-geleng kepala melihat perdebatan tak penting pasangan suami istri itu. Ternyata tak seharmonis itu, dan tak selalu bermesra-mesraan. Begitulah mereka. Tapi ia yakin kalau mereka saling mencintai satu sama lain. Brian, bagaimanapun sikap Clara selama hamil, kamu harus maklum. Ibu hamil itu cenderung sensitif, dan kamu juga harus peka. Mendengar pembelaan dari mertua, ekspresi wajah Clara langsung berubah dari cemberut dan kini langsung tersenyum. Mama Ningsih memang paling ngerti deh. Gumamnya. Iya Ma, kurang maklum apalagi coba. Brian jadi penasaran pingin nanya ke papa, apa dulu mama waktu hamil sama merepotkannya dengan Clara. Ujar Brian sambil melirik ke arah istrinya, ia tersenyum. Sebenarnya istrinya itu sama sekali tidak merepotkan baginya, semua kalimat yang ia ucapkan itu hanyalah untuk menguji dan menggoda Clara. Ia tahu persis akan seperti apa reaksi sang istri jika ia bersikap seperti itu. Dulu tuh papa kamu siaga banget, semua yang mama minta diturutin, jawab Bu Ningsih dengan semangat. Oke, tapi mama nggak pernah nuduh papa selingkuh kan? Lirikan tajam ke Clara. Enggak, karena papa memang nggak pernah mencurigakan, Clara pasti punya alasan deh nuduh kamu seperti itu, iya nggak sayang? Tatapan Bu Ningsih beralih ke Clara yang duduk di sampingnya. Dikit Ma, mencurigakan. Clara menyipitkan matanya saat mengatakan itu. Tuh kan kamu,
Makanya jangan buat istri curiga kalau nggak mau dituduh aneh-aneh. Mama belain Clara terus, sebenarnya anak mama yang mana sih? Brian atau Clara? Dua-duanya anak mama, jawab Bu Ningsih seraya tersenyum. Lalu melirik ke Clara yang sudah menguap, tanpa terasa mereka berbincang sampai pukul 10 malam. Ya, wanita itu sedang menahan kantuknya sejak tadi, meski hari ini ia tidak menjalani hari-harinya seperti biasa, ia merasa sangat lelah namun bercampur bahagia.